Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa UT, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan di sesi keempat, kita sudah membahas tentang fungsi dan bentuk komunikasi. Pada minggu kita di sesi kelima kali ini, kita akan bersama membahas tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Bahasan kita akan kita mulai dengan definisi dari komunikasi verbal dan nonverbal itu sendiri. Apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal merupakan cara manusia berkomunikasi menggunakan aspek bahasa. Pada komunikasi verbal ini jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan juga tulisan. Pada komunikasi verbal lisan misalnya adalah ketika kita sedang melakukan face-to-face communication. Dan pada komunikasi verbal dalam bentuk tulisan misalnya adalah ketika Bapak Ibu sedang mengirim email atau ketika Bapak Ibu mengirim teks via WhatsApp. Nah, bentuk-bentuk komunikasi secara tertulis tersebut yang kita kategorisasikan sebagai komunikasi verbal dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal merupakan cara manusia berkomunikasi tanpa menggunakan aspek bahasa. Lalu berkomunikasi dengan cara seperti apa? Pada komunikasi nonverbal biasanya aspek-aspek yang ditonjolkan adalah berupa ekspresi, mimik muka, juga ada gestur, kemudian ada intonasi suara dan juga tanda-tanda atau simbol-simbol. Jadi, meskipun seseorang memilih untuk diam, tapi ketika dia menunjukkan gestur marah dengan mata melotot atau kemudian bibir menyinggung, simbol-simbol seperti itulah yang kemudian kita tangkap sebagai pertanda, wah, dia sedang marah nih. Nah, itulah yang dimaksud dengan komunikasi secara nonverbal. Pertanyaannya adalah bentuk komunikasi manakah yang kemudian lebih efektif? Apakah komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal? Faktanya, porsi komunikasi verbal menyumbang sekitar 40% dari keseluruhan cara manusia berkomunikasi. Sedangkan pada komunikasi nonverbal justru menyumbang sampai dengan 65%. Mengejutkan bukan? Jadi, tanpa kita sadari, kita sesungguhnya sering menggunakan ekspresi-ekspresi secara nonverbal untuk menyampaikan emosi, ekspresi, ataupun sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Menjawab pertanyaan sebelumnya, jadi mana nih yang lebih efektif antara komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal? Jawabannya, keduanya adalah saling melengkapi atau bersifat komplementer, di mana baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal saling dibutuhkan untuk tetap menyampaikan pesan secara lebih efektif dan mengurangi terjadinya noise atau gangguan dalam komunikasi. Nah, Bapak Ibu, demikian materi kita untuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kita berjumpa kembali pada sesi ke-6. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.